Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo yang berbahagia, mari kita awali perkuliahan mata kuliah Supervisi Pendidikan Islam pada kesempatan kali ini dengan bacaan umul kitab bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Materi perkuliahan Supervisi Pendidikan Islam pada pertemuan kali ini akan membahas metode dan teknik supervisi, di mana nanti kita akan membahas terkait dengan metode supervisi, yaitu pengertian daripada supervisi, dan juga membahas macam-macam metode supervisi pendidikan. Apa saja metode-metode yang digunakan dalam supervisi pendidikan oleh seorang supervisor ketika melaksanakan supervisi kepada objek supervisi dalam sebuah lembaga pendidikan, sehingga nanti hasil supervisi bisa maksimal sesuai dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan oleh seorang supervisor. Dan juga membahas tentang teknik supervisi, yaitu pengertian daripada teknik supervisi serta macam-macam teknik supervisi yang dilakukan oleh seorang supervisor ketika melaksanakan supervisi pada sebuah lembaga pendidikan, sehingga baik seorang supervisor maupun objek supervisi ini semuanya merasa nyaman dan puas dengan hasil supervisi. Metode supervisi. Metode dalam konteks supervisi adalah suatu cara yang ditempuh oleh supervisor guna merumuskan tujuan yang hendak dicapai baik oleh sistem perorangan maupun kelembagaan pendidikan itu sendiri. Jadi metode adalah cara. Mungkin ada beberapa metode dan kemudian seorang supervisor ini menetapkan salah satu dari metode tersebut untuk digunakan sebagai cara dalam melaksanakan supervisi sesuai dengan tujuan daripada supervisi, sehingga nantinya hasil daripada supervisi ini bisa maksimal sesuai dengan target. Baik objek daripada supervisi ini adalah perorangan maupun objeknya adalah sebuah kelembagaan pendidikan itu sendiri. Jadi nanti seorang supervisor memilih bagaimana mencari sebuah cara yang dianggap paling baik dan paling objektif untuk mendapatkan hasil supervisi dengan maksimal. Perbedaan dengan teknik supervisi. Apa perbedaan metode dengan teknik supervisi? Kalau tadi itu metode adalah cara yang telah ditetapkan oleh seorang supervisor, sementara teknik adalah langkah-langkah konkret yang dilaksanakan oleh seorang supervisor, dan teknik yang dilaksanakan dalam supervisi dapat ditempuh melalui berbagai cara, yakni pada prinsipnya berusaha merumuskan harapan-harapan menjadi sebuah kenyataan. Jadi teknik ini lebih fleksibel karena seorang supervisor menetapkan sebuah teknik ini disesuaikan dengan objeknya. Baik objeknya adalah seorang individu atau individu, artinya seorang supervisor ini bisa menilai orang yang akan disupervisi itu karakternya seperti apa. Kemudian juga misalnya objeknya adalah sebuah lembaga, maka seorang supervisor bisa memilih teknik yang digunakan untuk supervisi pada sebuah lembaga itu yang tepat, yang apa. Kemudian metode supervisi. Ahmad Tembun dalam sebuah bukunya menyatakan bahwa metode supervisi itu ada dua macam.
Yang pertama adalah metode supervisi langsung atau direct method. Yang kedua adalah metode supervisi tidak langsung atau indirect method. Metode supervisi langsung artinya seorang supervisor langsung bertemu dengan objek supervisi, baik objeknya maupun merupakan individu maupun objeknya merupakan kelompok. Yang pasti seorang supervisor bertemu muka, berhadap-hadapan langsung dengan objek supervisi. Sementara metode supervisi tidak langsung adalah seorang supervisor ini tidak bertemu langsung dengan objek supervisi, tetapi seorang supervisor melaksanakan supervisi kepada objek supervisi melalui perantara, baik perantaranya adalah orang ketiga maupun perantaranya adalah media yang ada. Ini penjelasan dari metode-metode tersebut. Yang pertama adalah metode langsung atau direct method. Metode supervisi langsung merupakan suatu cara di mana seorang pengawas secara pribadi langsung dapat berhadapan dengan guru yang disupervisi, baik secara individu maupun secara kelompok. Pemilihan dan penggunaan metode supervisi langsung misalnya dapat digunakan secara bersamaan dengan teknik supervisi kunjungan kelas, pertemuan individual, dan rapat guru. Artinya dalam metode langsung ini seorang supervisor bertemu muka langsung, berbicara langsung, berdiskusi langsung dengan objek supervisi, baik objeknya itu merupakan individual yaitu perorangan maupun objeknya adalah sebuah kelompok atau yaitu kelompok, yaitu ketika kelompok bisa berupa dalam sebuah rapat, misalnya rapat guru atau rapat staf. Kemudian metode supervisi tidak langsung atau indirect method. Metode supervisi tidak langsung yaitu apabila seorang pengawas dalam melaksanakan fungsinya dengan menggunakan alat perantara atau media terhadap guru yang disupervisinya, dapat digunakan secara bersamaan dengan teknik supervisi, misalnya buletin supervisi, papan pembinaan, angket, dan televisi. Jadi metode supervisi tidak langsung ini seorang supervisor atau seorang pengawas melaksanakan supervisi melalui pihak ketiga. Bisa pihak ketiganya adalah orang ataupun alat. Alat ini misalnya ada buletin, misalnya angket, misalnya sekarang ini bisa menggunakan Google Dokumen. Nah, ini yang ada di web, atau kemudian seorang pengawas ini atau supervisor ini membuat sebuah website yang digunakan untuk melakukan supervisi, kemudian objek daripada supervisi tersebut mengisi angket yang ada dalam website tersebut. Nah, ini juga termasuk bagian dari metode tidak langsung. Kemudian teknik supervisi. Teknik supervisi dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada teknik individual, yang kedua ada teknik kelompok. Mari kita bedakan dengan metode. Kalau metode tadi ada metode langsung dan tidak langsung, sementara di teknik supervisi ini ada teknik individual dan teknik kelompok. Teknik individual artinya seorang supervisor melaksanakan supervisi kepada perorangan. Jadi objeknya adalah perorangan. Bisa seorang guru, bisa seorang staf. Yang pasti adalah perorangan. Bertemu langsung, bertemu secara mandiri, secara hanya berdua saja antara pengawas dengan objek
supervisi. Kemudian teknik kelompok artinya objek daripada supervisi ini adalah sebuah kelompok. Jadi mereka bertemu secara kelompok, misalnya dalam sebuah rapat, baik rapat guru maupun rapat staf. Kemudian penjelasan dari masing-masing teknik, yaitu yang pertama ada teknik individual. Teknik supervisi individual adalah pelaksanaan supervisi yang diberikan kepada guru tertentu yang mempunyai masalah khusus dan bersifat perorangan. Supervisor atau pengawas hanya berhadapan seorang guru yang dipandang memiliki persoalan tertentu. Jadi face to face, hanya satu orang dengan satu orang. Teknik supervisi individual. Misalnya seorang supervisor ini menganggap ada seorang guru yang punya masalah ketika mengajar, atau punya masalah dengan rekan kerja, atau punya masalah dengan atasannya atau yang lainnya, maka seorang supervisor kemudian melaksanakan supervisi secara individu dengan guru tersebut dengan cara mengundangnya, atau dengan cara seorang supervisor mendatanginya di dalam sebuah ruangan tertentu yang hanya ada 2 orang supervisor dan ada 2 orang saja, yaitu seorang supervisor dan objek daripada supervisi. Yang kedua, teknik kelompok. Teknik supervisi kelompok adalah satu cara melaksanakan program supervisi yang ditujukan kepada 2 orang atau lebih. Jadi karena ini namanya kelompok, maka tentu objeknya adalah banyak orang, 2 atau lebih. Biasanya supervisi kelompok ini dilaksanakan dalam sebuah rapat, baik rapat guru maupun rapat staf, atau dalam sebuah workshop. Bisa saja seorang supervisor mengadakan workshop tapi dengan niatan yaitu melaksanakan supervisi untuk melihat kemampuan objek supervisi secara kelompok di dalam kegiatan tersebut. Nah, kesamaan antara teknik individual dan teknik kelompok. Yang pertama adalah kebutuhan. Teknik individual dan teknik kelompok sama-sama membutuhkan, yaitu kebutuhan adanya waktu, kebutuhan adanya tenaga, dan lain sebagainya. Kemudian adanya kelemahan, tentu masing-masing mempunyai kelemahan dan lain sebagainya. Dalam hubungan dengan pemilihan metode dan teknik supervisi tersebut, ada pendapat yang menekankan pada penggunaan metode langsung dan teknik individual. Bahkan lebih jauh menyatakan bahwa pengawas dinyatakan belum melakukan kegiatan supervisi apabila tidak menggunakan metode langsung dan teknik individual tersebut. Ya. Dari metode langsung dan teknik individual ini memang keduanya paduan yang sangat komprehensif. Jadi seorang supervisor bertemu langsung kepada individual atau seseorang, sehingga tujuan daripada supervisi itu sangat mengena. Dan juga seorang objek supervisi yang berupa individual ini juga merasa aman dengan rahasia yang dia miliki karena tidak diketahui oleh orang lain atau umum, yang tahu hanya seorang supervisor saja. Dengan demikian, seorang supervisor tersebut haruslah melakukan kunjungan kelas, observasi dan percakapan, karena dengan kunjungan kelas inilah kelemahan dan kelebihan guru dalam mengajar dapat dideteksi. Ya, kalau mau melihat kemampuan seorang guru dalam mengajar, tentu ya harus melihat langsung guru sedang mengajar.
apa kelemahannya ketika dia mengajar, apa kelebihannya dia ketika dia sedang mengajar, yaitu dengan mendatangi kelas dan melihat secara langsung kegiatan belajar mengajar yang diampu oleh guru tersebut. Sehubungan dengan pentingnya teknik kunjungan kelas, observasi yang didahului dengan percakapan, maka kunjungan kelas tersebut lebih lanjut disebut dengan tulang punggung supervisi. Jadi yang paling pokok dalam supervisi yang disebut sebagai tulang punggung adalah kunjungan ke kelas. Kunjungan ke kelas. Karena dengan kunjungan ke kelas, seorang supervisor bisa dengan langsung melihat kelebihan dan kekurangan objek supervisi, yaitu tenaga pengajar. Apakah seorang guru itu sudah sesuai dengan harapan dari lembaga pendidikan atau belum, sehingga nantinya bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi dan juga bisa dijadikan sebagai bahan untuk meningkatkan kemampuan guru atau tenaga pengajar di kemudian hari berdasarkan hasil supervisi yang dilakukan oleh seorang supervisor tadi. Demikian materi perkuliahan pada kesempatan kali ini. Silakan mahasiswa untuk melaksanakan absen di kolom komentar dan melaksanakan tugas meringkas dalam satu lembar kertas ukuran A4. Mari kita tutup pertemuan kita dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.